Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Muhammad Edu Triwibowo, NPM 211080148, Prodi BKPIG. Saya akan menjelaskan tentang apa itu perkembangan moral anak. Menurut Purwandarminto dalam Sunarto 2008, moral adalah ajaran tentang baik buruk perbuatan dan kelakuan, akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Moral berkaitan dengan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang benar dan yang salah. Anak mulai mengenal konsep moral pertama kali dari lingkungan keluarga. Pada mulanya mungkin anak tidak mengerti konsep moral ini, tetapi lambat laun anak akan memahaminya. Usaha menanamkan moral sejak usia dini merupakan hal yang seharusnya, karena informasi yang diterima mengenal benar-benar atau baik buruk akan menjadi pedoman tingkah lakunya di kemudian hari. Pada usia sekolah dasar, anak sudah dapat mengikuti pertautan atau tuntutan dari orang tua atau lingkungan sosialnya. Pada akhir usia ini, anak sudah memahami alasan yang mendasari suatu peraturan. Di samping itu, anak sudah dapat mengasosiasikan setiap bentuk perilaku dengan konsep benar, salah, atau baik buruk. Misalnya, dia menilai bahwa perbuatan nakal, berdusta, dan tidak hormat kepada orang tua merupakan suatu yang salah atau buruk. Sedangkan perbuatan jujur, adil, dan sikap hormat kepada orang tua dan guru merupakan sesuatu benar dan atau baik. Materi selanjutnya tentang perkembangan anak usia 6-12 tahun dengan memperhatikan perkembangan pikiran atau kognitif. Perkembangan pada usia 6-12 tahun adalah anak memasuki masa belajar, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, dengan cara anak membuat latihan di rumah yang mendukung hasil belajar di sekolah. Pada masa ini, anak masih perlu atau butuh pujian atau penghargaan dalam mendapatkan dan mengembangkan prestasinya. Pada usia ini, perkembangan anak sangat pesat, dan anak membutuhkan satu lingkungan yang baru yang lebih luas lagi, yaitu sekolahan. 1. Pengamatan anak. Pengamatan anak selama periode sekolah rendah berlangsung sebagai berikut. 1. Dimulai dari pengamatan kompleks totalitas menuju pada bagian-bagian. 2. Berangkat dari sikap pasif menerima menuju pada sikap pahaman, aktif mendekati dan mencoba mengerti. Baik. Yang kedua, pikiran, ingatan, dan fantasi anak. Pikiran anak pada usia sekolah dasar ini berkembang secara berangsur-angsur dan secara tenang. Minat anak pada usia ini mulai muncul dan minat lebih tercurah pada segala sesuatu yang dinamis, bergerak, dan banyak tertuju pada macam-macam aktivitas. Ingatan pada usia ini mencapai intensitas yang besar dan paling kuat. Daya menghafal dan memorisasi adalah paling kuat dan anak mampu memuat jumlah materi ingatan paling banyak. Kehidupan fantasi anak mengalami perubahan. Pada usia 8-9 tahun, anak menyukai sekali cerita-cerita seperti Timun Mas, Malin Kundang. Sering berjalan usia, unsur kritis mulai muncul dan anak mulai mengoreksi peristiwa yang terjadi. Namun unsur fantasi masih tetap ada dalam dirinya. Baik. Yang ketiga, kehidupan perasaan anak, rasa takut dan cemas. Pada usia ini, kehidupan perasaan anak cepat merasa puas, sifat optimis, dan kurang dirisaukan oleh rasa-rasa penyesalan. Mereka kurang memahami rasa kepedihan, kesengsaraan, dan kegembiraan yang dirasakan oleh orang lain. Namun, kalau mereka merasakan, maka perasaan tersebut tidak ditampakkannya. Mereka merasa takut dan malu memaparkan perasaannya. Rasa takut dan cemas yang terjadi pada usia ini bukanlah gejala abnormal, sebab anak secara instiktif memang merasa takut pada hal-hal yang belum dikenalinya. Yang keempat, kehidupan polutif, konatif kemampuan atau kemampuan anak. Menurut teori Piaget, pemikiran anak pada masa ini disebut juga pemikiran operasional konkret. Artinya, aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek peristiwa nyata atau konkret dalam upaya memahami alam sekitar
mereka tidak lagi terlalu menggunakan informasi yang bersumber dari panca indera, karena anak mempunyai kemampuan untuk membedakan apa yang tampak oleh mata dengan kenyataan sesungguhnya atau logika. Baik, materi selanjutnya tentang perkembangan anak usia 6-12 tahun dengan memperhatikan perkembangan sosial emosional. Sosial, maksud perkembangan sosial di sini adalah pencapaian kematangan dalam hubungan sosial, dapat juga dikatakan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi dan moral atau agama. Perkembangan sosial pada anak-anak sekolah dasar ditandai dengan adanya perluasan hubungan. Di samping dengan keluarga, anak tersebut juga mulai membentuk ikatan baru dengan teman sebaya atau pergrup atau teman sekelas, sehingga ruang gerak hubungan sosialnya tetap tambah luas. Pada usia ini, anak mulai memiliki kesanggupan menyesuaikan diri sendiri atau egosentris kepada sikap yang kooperatif atau bekerja sama, atau tidak senang apabila tidak diterima dalam kelompoknya. Dalam proses belajar di sekolah, kematangan perkembangan sosial ini dapat dimanfaatkan untuk dimaknai dengan memberikan tugas-tugas kelompok, baik yang membutuhkan tenaga fisik atau seperti membersihkan kelas dan halaman sekolah, maupun tugas yang perubahan yang terjadi pada masa kanak-kanak lanjut antara lain. Anak semakin mandiri dan mulai menjauh dari orang tua dan keluarga. Anak lebih menekankan pada kebutuhan untuk berteman dan membentuk kelompok. Anak memiliki kebutuhan yang besar untuk disukai dan diterima oleh teman sebaya. Mengacu pada teori Erikson tentang perkembangan psikososial, masa kanak-kanak lanjut berada pada tahap yaitu industri versus inferiority. Pada tahap ini anak ingin memasuki dunia yang lebih luas dalam hal pengetahuan dan pekerjaan. Kejadian yang paling penting pada tahap ini adalah ketika mereka mulai masuk sekolah. Baik, kita sekarang sudah berada di penghujung video. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.